kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Selasa tanggal 10 Juni 2025. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kiriman. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, ketika membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini yang berbicara tentang garam dan terang dunia, mengingatkan saya akan peristiwa pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara. Dan saya secara pribadi cukup mengikuti berita yang sempat viral pada saat itu. Terjadi pro dan kontra hanya karena titik fokus atau dasar penolakan itu pada perbedaan keyakinan. Dan ketika saya mengikuti berita-berita yang beredar pada saat itu, saya secara pribadi saya cukup tersentuh dan saya merasa bahwa ini adalah sebuah kisah, sebuah pengalaman nyata, pengalaman iman yang patut untuk dicontohi oleh kita sekalian dan juga untuk diri saya sendiri. Kenapa hal itu sampai bisa terjadi? Nah, di lain pihak, bahwa pasangan ini sebetulnya mereka telah menunjukkan bagaimana menjadi pribadi atau bagaimana menjadi orang-orang beriman yang sungguh mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini tentang garam dan terang dunia. Jadi bukan pada letak perbedaan atau keyakinannya, tetapi bagaimana orang-orang ini menghidupi nilai kebaikan, nilai cinta kasih tanpa memandang perbedaan apapun. Dan ini yang sungguh dilakukan, yang sungguh diwujudkan oleh pasangan Pak Benny Laos ini. Dan dengan itu akhirnya ya terjadi konflik yang ya sampai pada akhirnya almarhum harus mengakhiri pertandingan hidupnya di dunia ini. Tetapi inti dari peristiwa pada saat itu yang mau saya angkat pada kesempatan ini adalah bagaimana sosok-sosok ini telah menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kehadiran mereka telah menjadi garam atau telah menjadi terang dunia yang nyata. Garam dan terang dunia dalam hal ini bukan berarti garam dapur atau listrik atau lampu, pelita dan lain sebagainya. Tetapi ini yang mau digambarkan oleh Yesus melalui firman-Nya hari ini, bahwa kehadiran kita setidaknya menjadi sosok kehadiran kita harus menjadi pribadi yang senantiasa membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa penerangan bagi sesama di sekitar kita. Kehadiran kita harus mampu membawa sesama saudara-saudari kita yang mungkin hidupnya jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Kita mengajak dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, seperti apapun pengalaman atau kisah hidup kita masing-masing, mari kita diajak untuk tetap menjadi sosok-sosok pembawa damai, pembawa sukacita bagi sesama di sekitar kita. Kehadiran kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kehadiran kita harus menjadi mercusuar bagi sesama di sekitar kita. Maka mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita supaya bisa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa membawa cinta, kedamaian bagi sesama di sekitar kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental.
Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa
kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk